Selamat berhari Minggu, selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Semoga di hari Sabat ini kita semua mengheningkan diri dari berbagai aktivitas kita sehari-hari untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan, karena Dia telah menyertai perjalanan kehidupan kita selama satu pekan ini. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pencinta Serambi Religius yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini, 15 November, Gereja Katolik memasuki hari Minggu biasa yang ke-33. Bacaan-bacaan yang disajikan oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai modal dalam meniti peziarahan hidup kita adalah: bacaan pertama diambil dari kitab Amsal, bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bacaan Injil masih panjang, tetapi saya perlu mengarahkan umat beriman untuk merenungkan betapa Tuhan itu sangat mencintai umatnya, sehingga waktu kita butuh agak lebih ketimbang membaca kitab suci. Maka silakan membaca, dan saya yakin Anda mendengarkannya juga pada perayaan misa di gereja di mana saja Anda berada. Vita est militia. Hidup adalah perjuangan. Itulah pepatah Latin yang menggambarkan bagaimana manusia itu hari-hari hidupnya penuh dengan perjuangan. Pemazmur mengatakan, pagi-pagi engkau bangun, berangkat kerja, pulang tidur larut malam. Anda berjuang. Renungkanlah perjuanganmu hingga saat ini. Untuk kondisi Batam, tentu sekali sangat kentara hal ini. Saya kalau pagi-pagi keluar, sekitar dari jam 5 sampai sekitar jam 7, jalannya macet luar biasa. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang maju, ada yang mundur. Semuanya ini berjuang. Mereka berangkat dengan seragam PT-nya yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah satu. Bagaikan kendaraan boleh saja saling menikung
dan saling menjemput, mengejar penumpang di tengah jalan, tetapi kita berlabuh di terminal yang satu dan sama. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini cukup banyak umat yang datang mengeluh dan mengesah. Mereka mengatakan bahwa, pastor, hidup kita ini sudah tidak ada arti lagi. Langsung saya katakan, mengapa tidak ada arti lagi, Ibu? Ya, habis pekerjaan kita tidak ada lagi. Kemarin kita bekerja dengan baik, kita sudah di PHK-kan. Usaha kita mandul, tidak menghasilkan apa-apa. Perjuangan kita kendor karena tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Saya lanjut bertanya, betul sekali Ibu, memang corona ini mematikan semangat hidup kita. Selain mematikan fisik manusia, namun saudari-saudaraku yang terkasih, perjuangan hidup harus terus kita tegakkan. Lihat saja realitas di gereja, kolektenya turun begitu drastis, luar biasa menyedihkan. Tetapi sebagai orang yang beriman dan berpengharapan, jangan pernah kendor. Perjuangan mesti tetap dilaksanakan. The show must go on. Pertunjukan tetap dilangsungkan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, Injil kali ini memberikan kita kesadaran. Kepada para hambanya dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Masing-masing diberikan kepercayaan supaya talenta yang ada itu dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan ketiga versi ini? 5 talenta dia menggandakannya itu, maka dia menjalankan uang itu dengan sebaik-baiknya, lalu dia mendapatkan keuntungan 5 talenta. Sedangkan 2 talenta juga sama. Dia menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan itu dan dia mendapatkan 2 talenta. Sedangkan 1 talenta, bagaimana hasil akhirnya? Dia pergi menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Sangat memprihatinkan si hamba yang menerima 1 talenta ini. Dia tidak berjuang dengan cara yang halal. Bukan problematika bagaimana Anda menjalankan uang secara tidak halal itu. Beda halnya kalau kita bicara masalah bisnis. Keuntungan yang Anda dapatkan halal ya wajar. Tidak usah merasa takut, tidak usah merasa malu. Dan jangan sampai gara-gara Anda berpikir bahwa waduh, yang meminjam uang ini adalah saudaraku, mereka adalah semargaku, mereka adalah satu kampung halamanku yang sama-sama susah. Jadi ya sudah, ambil saja. Tiba saatnya Anda akan menderita. Itu bukan perjuangan itu. Boleh berbelas kasih, tetapi dalam tatanan yang porsi yang porsional. Jangan sampai Anda mengedepankan cinta kasih sementara keluargamu sendiri makan minum saja tidak cukup. Kebutuhan istri dan anak juga tidak membahagiakan. Perjuangan Anda menjadi lumpuh. Saudara-saudariku yang terkasih, vita est militia. Hidup ini adalah perjuangan. Oleh karena itu, tanamkanlah dirimu di dalam suatu prinsip bahwa sesungguhnya perjuanganmu itu akan mendapatkan hasil. Dan jangan lupa, ketika tiba saatnya nanti Tuhan datang dan bertanya kepada saudara-saudari sekalian, mana 5 talenta yang saya berikan itu? Mana 2 talenta yang saya berikan itu? Mana 1 talenta yang saya berikan itu?
Kalau yang punya, silakan mengatakan, saya sudah menjalankan dan menghasilkan keuntungan ini. Terima kasih, puji syukur bagimu ya Tuhan. Yang 1 talenta menguburkannya. Lalu Tuhan akan mengatakan kepadamu, saudara ini adalah orang-orang yang tidak layak. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil, dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Inilah konsep neraka yang saya tampilkan dalam YouTube sebelumnya. Anda termasuk golongan yang mana? Semoga Anda memiliki jiwa pejuang. Hidup adalah perjuangan. Jalankanlah itu dengan penuh ketekunan dan jangan lupa memohon dan mensyukuri karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.